Start recording. Oh, cuma sampai sini doang? Ada yang bisa hidupinnya gimana? Dynamic range-nya Mister cuma sampai sini. Oke. Oh, oke, manual. Baik, kita mulai ya. Ya, itu sudah siap. PowerPoint Mister? Oh, belum. Oh, boleh. Tapi nggak kepanasan kalian? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, masih nyala. Oke. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, Bapak terima kasih buat hadirannya kali ini. Sebelum kita mau pembelajaran, kita mulai dengan berdoa ya. Ada yang mau pimpin doa? Doa singkat. Siapa yang berani? Ya, boleh. Siapa namanya? Oke, Wilbert. Doa terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau pelajaran seperti biasa. Silakan. Amin. Terima kasih, Wilbert. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, agak panas sedikit nggak apa-apa ya. Hari ini Bapak mau ngecek kehadiran kalian. Siapa yang nggak masuk ya? Gilberto. Alfredo. Ada yang tahu kabarnya kenapa? Sakit ya, nanti kita doakan Alfredo sehat selalu. Nah anak-anak, hari ini kita mau ice breaking dulu. Mister, ada sulap. Boleh pinjam barang-barangnya? Oke, satu dulu. Mister boleh pinjam? Ya. Mister pinjam ya? Oh, kamu anak SMP lengkap sekali. Mister boleh pinjam yang ini? Ada barang-barang yang boleh Mister pinjam? Silakan dipilih. Silakan dipilih mana? Silakan dipilih. Jangka boleh pinjam? Tuh, kayak ada. Oh, sorry. Satu lagi? Silakan. Mana? Silakan. Oke. Ada secari kertas yang bisa Mister pinjam? Cari kertas? Oke, ini aja deh cukup. Baik. Mister akan coba kita main prediksi. Ingat pesulap Deddy Corbuzier? Tahu yang sekarang podcastnya apa ya, yang terkenal banget? Close the door. Oke, Mister akan buat prediksi deh di sini. Mister minta satu anak maju. Siapa? Laki-laki boleh? Ya, Wilbert sudah. Silakan. Ini Mister ada prediksi yang nantinya tolong Wilbert jaga baik-baik. Jangan boleh dibuka dulu ya. Nah, Mister mau main dulu sama Helena. Pilih satu barang yang nggak kamu suka. Dua barang. Pilih cepat. Itu. Sama mana lagi? Itu. Kamu nggak suka. Mau ganti nggak? Bebas. Mau ganti nggak? Enggak. Itu yang kamu pegang. Deal?
D. Laki-laki. Silakan, pilih 2 barang yang kamu nggak suka. 1, 2. Ada lagi barang yang kamu suka? Boleh Mister pegang yang barang nggak suka? Mau tukar? Tanya teman, boleh tukar nggak? Biar kita kan itu. Boleh tukar? Mau tukar? Ini barang yang kamu pilih kan? Mau tukar sama yang lain? Oke, apa yang kamu tukar? Itu, boleh. Apalagi? Mau tukar mana lagi? Nggak ada. Jadi ini kamu pilih ya. Ini nggak kamu pilih. Oke, tinggal 2 barang. Kira-kira Mister kemana? Nah, Mister siapa namanya? Boleh pilih 1 barang yang nggak kamu suka. Kamu paling benci barang yang mana? Coba cek. Itu, paling benci itu. Mau tukar nggak? Sama yang ini? Enggak. Udah pasti nih jawabannya. Oke, dia nggak milih ini ya. Kita buka deh. Buka prediksi Mister, benar apa enggak? Kasih tuh. Apa prediksi Mister? Jangka. Tepuk tangan dong buat Mister. Ya. Mau tahu? Mau tahu trik sulapnya? Ini barang siapa? Sudah pernah kirim ke kelas 5. Oh, kelas 5. Ya, kelas 5. Terima kasih, ini barangnya siapa? Nah, anak-anak, yang Mister lakukan itu hanya menggiring siapa namanya? Siapa namanya? Filter. Fianka buat memilih barangnya nih. Apapun pilihan barangnya Fianka pilih, bisa sesuai sama prediksi. Nah, kamu bisa nanti coba di rumah dengan teman-teman. Nah, hari ini baik. Mister mau tunjukkan. Ingat gak? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang protein, karbohidrat, serat, dan yang lain. Belum ya? Anak-anak, Mister mau tanya, kira-kira makanan apa yang mengandung karbohidrat? Ada yang tahu? Angkat tangan dong. Nasi. Tempe mengandung karbohidrat? Protein. Oke, nggak apa-apa. Hah? Mie. Karbohidrat. Mie itu terbuat dari apa? Tepung terigu atau gandum? Dua-duanya. Hah? Roti. Kalau yang protein tadi, tempe sudah. Apalagi? Tahu, daging. Hah? Telur. Kalau serat? Buah, sayur. Ada yang nggak suka sayur? Udah SMP nggak suka sayur? Masih. Misal juga nggak suka sayur, apalagi yang pare. Pare itu pahit, tapi pare ternyata banyak keunggulannya. Ya, lebih pahit kenyataan hidup. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan makanan. Kalau kita butuh energi, kita harus makan. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Belum? Nanti habis ini belajar kita sarapan. Yang kita makan akan menjadi energi dalam tubuh kita. Ya kan? Kalau begitu, kira-kira kalau sistem tubuh apa yang membuat kita dapat mengolah energi tersebut? Sistem tubuh apa? Digestive system atau sistem pencernaan. Mister mau tunjukkan video tentang piring sehat. Nah, ini piring seimbang ya, di mana ada karbohidrat, protein, ada makanan pokok. Yang pertama makanan pokok bahasa Indonesia, nasi. Katanya belum sehat kalau belum makan nasi. Kemudian juga ada lauk. Lauknya bisa ikan, biasanya berbasis protein. Kita gempa bumi atau enggak? Oke, kemudian juga ada buah dan sayur. Dan pilihlah lebih dari 1 jenis buah yang beraneka ragaman. Nah, yang terakhir, banyaklah mengkonsumsi sayur. Karena sayur itu ternyata banyak serat, mineral, dan vitamin. Nah, anak-anak, kira-kira dalam piring kalian, mana yang lebih banyak? Sayurnya? Kita lihat piring kita tadi pagi. Paling banyak apa porsinya? Nasi. Oke, ada lagi.
Mister aku makannya nasinya dikit, diet. Kayak orang Korea, makan nasinya dikit. Lauknya banyak. Ada nggak? Nggak ada. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kira-kira apa yang terjadi saat makanan masuk ke tubuh kita? Kita makan lewat mana ya? Mulut. Ada makanan lewat hidung? Kecuali kalau bersin ya, habis makan mie bersin kesedek keluar mie lewat hidung. Ada yang pernah? Ya pernah. Murid Mister di SD itu suka ngomong sambil makan keluar. Ada nasi kadang, ada mie keluar dari situ. Perih memang, tapi ya mereka suka bicara sambil makan. Nah, kira-kira apa yang terjadi saat makanan masuk ke tubuh kita? Dicerna, Mister. Masuk mulut, dicerna. Dicerna di mana? Di tenggorokan. Mungkin di tempat lain ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk dicerna pada sistem pencernaan kita? Ada nggak yang tahu? Kira-kira dicerna berapa waktu? 3-4 jam. Oh, bagus. Kira-kira yang ketiga, organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan? Kira-kira organ apa saja yang berjalan? Lambung. Oke, stomach. Mouth. Usus. Usus kita ada berapa? Ada 2 jenisnya. Usus halus dan usus besar. Nah, anak-anak, kita mau post test terlebih dahulu. Ya, sorry kita akan pretest terlebih dahulu. Nanti kalian bisa menyekan ke depan untuk kita pretest. Ya, pretest ini Mister ambil pakai Google Form. Jadi nanti pakai HP kalian bisa pencet, scan langsung bisa menjawab pretestnya. Ya, silakan. Nanti boleh dipinjam HP-nya buat sementara. Ketua kelas boleh pinjam dulu HP-nya, nanti kita. Oh, ketua kelas siapa? Ya, silakan Excel. Boleh pinjam ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita nanti melalui video pembelajaran kita akan menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Melalui video pembelajaran nanti kita akan mengidentifikasi organ-organ penting dan fungsi pentingnya. Nomor 3, nanti juga ada melalui LKPD, Lembar Percepatan Didik, kita akan membuat diagram pencernaan manusia. Pasti bisa, Mister yakin pasti bisa. Karena sistem pencernaan manusia ini kita bahas terus di SD, SMP, di SMA ada nggak Mister? Ada, pembahasannya lebih dalam lagi. Nah, Mister mau tanya, kira-kira di antara kalian ada nggak yang pernah mengalami kondisi seperti ini? Sedek. Pernah. Vincent. Terus siapa lagi? Siapa namanya? Vincent. Oke. Ya pernah. Kesedek apa? Oh, duri ikan. Oh, kalau berapa? Kesedek apa? Nasi. Vincent kesedek apa? Vincent. Kenneth kesedek apa? Steak. Itu daging. Ada yang mana? Oh, Joelin pernah kesedek apa? Jelly. Oke, jelly. Kira-kira penanganan tersedak itu seperti apa? Ada nggak bisa ceritakan Mister? Minum, apalagi? Telan nasi buat duri ya, supaya dia larut durinya katanya. Ada lagi? Penanganan kalau misalkan kita tersedak. Minum. Kalau misalkan sulit menelan, itu biasanya terjadi karena apa? Karena makan buru-buru. Kalau yang kelihatan di sini dia kan makannya buru-buru banget. Ada lagi, kira-kira penyebabnya. Nah, Mister ingin kalian membuat pertanyaan dari foto yang Mister tayangkan. Kira-kira ada nggak yang bisa buat pertanyaan? Contoh, Mister, kira-kira anak itu kenapa? Namanya siapa? Oke. Selain nama dong. Angkat tangan. Kira-kira, ya silakan. Oh, kenapa anaknya itu bisa mengalami hal tersebut? Apalagi? Yo, kira-kira buat pertanyaan. Coba. Angkat tangan. Tentang foto di atas, silakan. Setelah dia kayak gitu apa yang dilakukan? Oh, setelah anak ini mengalami hal tersebut, apa yang dilakuin? Ada yang perempuan? Silakan Elna. Oh, kenapa anak ini bisa mengalami hal tersedak seperti ini? Nah,
Kenapa di meja nggak ada minum? Kenapa? Iya, di mejanya nggak ada minum. Ada lagi, cerdas sekali. Oke. Ada lagi? Yang bisa buat pertanyaan? Nah, anak-anak, kita akan membahas kira-kira penyebab apa sih yang dialami anak tersebut dan solusi apa yang bisa kita lakukan pada saat kalau mengalami hal seperti yang kita hadapi. Nah, ini adalah masalah otentik yang nantinya kita akan cari solusinya. Baik, sekarang Mister akan buat kalian kelompok, ya, seperti biasa. Kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kita akan berhitung. Silakan. 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke. Cukup bawa bangkunya saja. 1 di sini, silakan. 2 di tengah, di depan sini. 3 di sini. 4 di mejanya Nea. 5 di mejanya belakangnya Kevin, siapa namanya, Nak? Lorenzo. Nah, 5 di mejanya Lorenzo. Silakan. Angkat bangkunya. Go, 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 go. Sambil HP-nya diambil. Boleh HP-nya diambil. Dua di tengah. Silakan, 2 di tengah. Ya, 2 di tengah. Ya, baik, HP-nya boleh diberikan. Baik. Sudah? Baik. Nah, silakan. Sudah nyaman dengan kelompoknya? Ada yang masih belum kenal sama kelompoknya? Baik. Silakan. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, anak-anak, Mister kembali mengingatkan, boleh pegang handphone. Tetapi handphone hanya digunakan saat pembelajaran saja. Tolong bijak dalam menggunakan handphone. Mister yakin kalian sudah remaja, sudah bisa lebih mengerti tentang hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mister minta 1 orang untuk membagikan LKPD. Silakan. 1 kelompok 2 LKPD. Ya. Nah. Oke. Baik. Mister akan menerangkan terlebih dahulu tentang cara menggunakan LKPD ya. Mister boleh pinjam. Nah, ini adalah LKPD tentang pencernaan manusia. Yuk kita buka lembar yang pertama. Oh, ada bahasan seperti ini, ada organ-organnya. Silakan nanti menulis nama kelompoknya terlebih dahulu, ya.
Setelah itu, kita buka lembar kedua, ada petunjuk belajar. Nah, kita akan nanti masuk ke aktivitas yang pertama. Di sini ada artikel ilmiah tentang mengunyah. Saat mengunyah makanan tuh kita perlu berapa. Nah, silakan buka QR code-nya. Kita akan berliterasi terlebih dahulu. Yuk, kita scan barcode yang sudah Mister siapkan. Nah, Mister sudah siapkan juga di depan kalau misalkan kalian mau scan barcode-nya. Ya, kita scan, silahkan. Nah, itu adalah jurnal penelitian tentang hubungan pola makan dengan kejadian berat badan berlebih pada remaja di Kelurahan Air Tiris. Nah, ternyata berdasarkan penelitian, karena mereka terlalu banyak memakan makanan cepat saji. Kira-kira makanan cepat saji apa saja? McDonald, apa lagi? Burger. Ada lagi? Padahal enak ya. Itu kok cepat saji. Aneh ya? Makanan cepat saji. Ayam goreng, apa lagi? KFC, oke termasuk makan cepat saji. Apa lagi nak? Makanan cepat saji. Indomie, wah itu makanan terenak. Hah? Pizza juga makanan cepat saji. Tapi dengarkan Mister, pizza ternyata tuh butuh waktu yang lebih lama buat spare time-nya. Yes? Hah? Telur? Iya, telur sebenarnya makanan cepat saji, tapi lebih tepatnya telur lebih sehat dibanding yang lain karena tanpa tambahan garam dan gula berlebih. Ya. Nah, anak-anak kita masuk ke LKPD aktivitas yang pertama. Ya. Kira-kira silakan kalian buka aktivitas pertama. Ini tentang tipsnya tadi. Kalian boleh baca, ada pro tipsnya. Silahkan kalian baca dulu, ya. Nah, kita mulai aktivitas yang pertama. Ya. Baik, kita lakukan aktivitas yang pertama ya, sambil merekam. Jangan lupa untuk menulis nama anggota kelompoknya. Ya. Ya, dua-duanya. Nah, ya, ya, dua-duanya ditulis. Baik, anak-anak, dengarkan kelompok 1, 2, 3. Seperti biasa, nanti ada presentasi di mana kalian akan mengkomunikasikan hasil kesimpulan yang sudah kalian dapatkan. Tunjuk satu orang untuk presentasi, boleh siapa saja. Ya, boleh ditunjuk seperti ini ya. Nah, setelah itu Mister akan mengambil nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Nanti tolong saat berdiskusi lebih disiplin dan juga kerjasama antar teman sejawat. Mister juga akan lakukan penilaian ya. Ya, kita mulai dari aktivitas 1. Mister berikan waktu 5 menit buat mengerjakan.
Ya, mungkin kenapa ya? Dia kok siswa tadi mengalami boleh lebih dari satu, bebas. Ya, kira-kira kenapa? Hmm. Coba, Nea. Kira-kira kenapa anak tadi ini mengalami hal yang seperti ini? Boleh lebih dari satu ya? Kira-kira apa? Mungkin dia tersedak atau apa atau patah hati ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Emon. Yuk, kira-kira. Oh, tapi kan cukup sulit saja. Ya, kira-kira? Ya, boleh lebih dari satu faktor ya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak ini mengalami hal tersebut? Ya? Jawabannya boleh berbeda atau sama, nggak apa-apa. Atau masih satu kelompok. Dan bisa diskusi kan pasti jawabannya sama nanti. Ya kan? Kira-kira ada kendala di kelompok 4? Akan saya Ya, sama-sama. Jadi dikerjakan 2 kali. Ya. Ada laptop. Ya mau nanti pas hebat berbahaya. Nah, apa dampaknya kalau kita tidak mengunyah makanan? Boleh? Ya, dari artikelnya. Baik, waktunya kira 2 menit lagi. Kita sampai jam berapa? Hah? 35. Berarti angka 7 ya? Yes, sering ingat kamu dulu waktu di gereja pakai kacamata kan? konsep Ya, ada kendala? Tidak? Mungkin. Coba sistem persenannya. Kalau misalkan terburu-buru. Boleh. Kan banyak kejadian kan ya? Ada kejadian makanya harus segera ditolong kan orang yang tersedak. Ya, kesimpulannya kira-kira apa solusi yang kamu bisa berikan? Ayo, solusi apa yang bisa kamu berikan kalau temanmu kayak gitu? Ya, contoh temanmu, siapa namanya? Hah? Dio. Nah, kalau temanmu Dio dia tersedak, apa yang bisa kamu berikan sarannya? Oh ya bisa. Ya. Kira-kira apa? Ya, nah terakhir ada kesimpulan solusi apa yang bisa kamu berikan kalau misalkan temanmu mengalami hal segitu? Ya, solusinya apa? Ya boleh. Apa punggungnya ditepuk-tepuk, boleh pelan-pelan. Tuh.
dampaknya apa dampak kalau misalkan kita mengganggunya makanan dengan benar? Kira-kira apa? Ya, kesusahan mencerna tulis, dapat 1, kesusahan mencerna. Kalau sedak boleh, kesusahan mencerna juga boleh. Surabaya dari kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah, terakhir solusi apa yang bisa kalian terapkan? Kira-kira apa kalau misalkan datang begini? Ya, tulis, silakan tulis. Tulis, solusi apa yang bisa kalian dapatkan? Ya. Baik. Dah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah. Bahasa Indonesia boleh, Inggris juga boleh. Oke. Kita akan ke aktivitas 2. Kita lihat. Boleh pinjam. Nah, aktivitas 2 masuk ke kita akan mengidentifikasi bagian-bagian sistem pencernaan. Nah, Mister sudah ada modelnya, tinggal nanti kita scan barcode, ada model dan video pembelajaran tentang bagian dan fungsi pencernaan organ kita. Yuk, kita buka halaman berapa ya? Halaman 18. Silakan buka buku cetaknya halaman 18. Ya, kalian bisa mencari jawabannya secara berliterasi. Ya, silakan untuk mengerjakan. Ya, dari kelompok 1. Kira-kira organ sistem pencernaan pertama kita apa? Mulut. Di dalam mulut ada apa? Ada gland saliva. Terus ada lidah. Apalagi? Ada gigi. Ya. Baik. Ingat, pertama sistem organ pencernaan kita apa? Pertama sistem pencernaan organ kita apa? Mouth. Inside of mouth ya, gland saliva, kelenjar air liur. Ada apa lagi? Tongue, ada lidah. Ya, there's also teeth, ada gigi. Okay, that's a small intestine also. Yeah. Yes, pancreas. Ya, itu. Oke, stomach, lambung. Di dalam lambung kita itu ada dibantu pencernaan dengan enzim. Ada enzimnya. Enzimnya itu asam lambung. Yang dimana enzim lambung itu fungsinya untuk membunuh kuman penyakit. Ya, ada yang pernah lihat nggak? Ada kita makan, kuman penyakitnya mati kena enzim. Juga untuk memecah makanan tadi agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya. Ya, apa bedanya anus dengan rektum? Rektum itu untuk nyimpan buat-buat. Pintar. Rectum to hold your feces, and then anus is an opener that relays our food out to our body. Ya. Oh, feces. Ya, kita bisa membedakan ya. Ternyata bedanya anus dengan rektum.
Ya. Ya, kira-kira adakah kendala di kelompok ini? Tidak ada ya. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada. Kelompok 4 ada kendala? Baik. Nah, anak-anak, dengarkan Mister. Silent please. Kita akan buka halaman aktivitas ketiga. Nah, aktivitas ketiga tentang fungsi organ pencernaan. Silakan kalian buka buku cetaknya dan video pembelajaran tadi. Kita akan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan pada manusia. Ya, silakan. Waktunya 5 menit. Untuk membuang makanan. Boleh untuk membuang feses. Ya, memang itu fungsinya. Ya, silakan ditulis. Nah, kita mulai dari mulut. Kira-kira apa ya? Mulut. Nah, kelenjar air liur, gland saliva, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk melarutkan makanan. Ya, tulis. Silakan bisa di-scan. Fungsi lambung, our stomach, buat apa fungsinya? Habis itu ada hati, organ terbesar pada tubuhmu yang bisa meregenerasi dirinya sendiri. Ya, fungsinya buat apa? Kita bisa cari. Ya. Nah, kira-kira apa? Ya. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia juga boleh. Oke, grup 1. Ayo, lebih disiplin. Ada yang kesulitan? Enggak, fungsi lambung paham ya, fungsi lambung. Lambung di sini apa di sini? Ayo di mana? Kalau sakit perut, nah di sini lambung. Hati di mana hati? Sini besar hati kita. Bukan jantung ya, Kira-kira awan-awan. hati itu jantung. Ya bahasa Inggrisnya kan heart, tapi bukan hati ya. Boleh boleh. Kalau jantung apa? Jantung itu heart, tapi hati itu liver. Iya. Pankreas itu kecil sekali sini. Ada pankreas. Usus halus. Wah, fungsi usus halus apa? Boleh, boleh. Usus besar dan anus terakhir. Ya. Ya, dissolve, melarutkan. Oke, Mister mengingatkan buat bijak dalam menggunakan handphonenya. Yo, handphone hanya digunakan saat pembelajaran saja. Mister rasa kalian sudah paham. Nih, dikurangi kata-katanya. Bagaimana? Enzim? Fungsi kelenjar air liur fungsinya apa? Yo, boleh isi. Fungsi kelenjar air liur. Ya, to dissolve food or to make slow our food easier. Untuk membantu menelan makanan lebih mudah, bisa kan? Hah?
Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa mana? Boleh, nggak masalah. Bahasa Indonesia. Sudah diputuskan kelompok 1 siapa nanti mau presentasi? No, Excel. Nah, excellent, bagus. Oh, bagus. Nanti besok. Oh, bagus speaking. Ya. Untuk aktivitas 3, bisa kasih waktu ke angka 4 ya. Kenapa nggak jadi dosen? Jadi dosen, Mister kan ngajar. Kira-kira apa? Ya, digestion, pencernaan. Nih, lambung itu fungsinya untuk memecah makanan menjadi senyawa yang mudah diserap. Mudah diserapnya di mana? Di usus. Nanti dipecah jadi Iya, usus gula. halus. Ya, betul. Jadi fungsi di lambung itu buat memecahkan makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ada apa? Kesulitan tentang hati? Kira-kira hatimu fungsinya buat apa? Oh, ternyata hati itu adalah organ terbesar. Di mana hati? Di mana hati? Sini. Nah, ini hati besar kita di sini. Nah, lambung kita di mana? Lambung. Nah, lambung di sini. Wah, di bawah hati ada pankreas, kecil pankreasnya. Setelah itu ada usus halus, usus besar, rektum dan anus. Ya, fungsi hati kira-kira buat apa? Coba dilihat dari buku cetak. Ya, boleh. Jantung di sini jantung. Ukurannya sebesar telapak tanganmu. Letaknya di sini. Makanya sasanggio di sini kan? Ya. Kenapa? Hati di sini. Ya, makanya hati-hati kalau misalkan hati-hati di sini supaya tidak terpukul atau terbentur. Organnya besar loh hati. Lebih besar hati dibanding jantung kita. Nah, di samping hati ada usus halus. Di situ penyerapan mulai terjadi. Nah, jadi fungsi lambung kita buat apa? Ya, memproduksi enzim dan ingat enzim fungsinya buat apa? Memecah makanan yang kita makan menjadi senyawa yang lebih mudah diserap oleh usus halus. Nah, itu fungsi lambung kita. Menyimpan makanan itu jatuhnya ke lemak sel-sel kulit kita. Dia makanan tersimpan di situ. Tapi lebih tepatnya lambung itu dia menghancurkan makanan itu menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi gula kan jadi energi ya. Ya. Kenapa? Oh, di sini. Makanya kalau misalkan kamu merasakan sakit hati di sini, biasa jadi hatimu sedang terinfeksi virus bakteri, ya, ataupun kamu terlalu penuh makan, kan terhimpit, itu bisa jadi juga. Sakit hati itu jatuhnya hepatitis, terserang virus. Oh, bukan di sini. Itu ke arah mensa. Ya, usus besar. Fungsi usus besar apa ya? Ya, that absorb water and nutrients. Then also
Usus besar kita itu ternyata tempat membentuknya antibodi. Antibodi buat kita, badan kita kuat. Melawan virus penyakit itu fungsinya di usus besar, antibodi. Yo, kira-kira usus halus. Fungsi usus halus apa? Untuk menyerap yang sudah dipecah sama lambung. Nah, untuk menyerapnya di situ ya. Masuknya makanan, nutrisi itu diserapnya di usus halus. Usus besar fungsinya buat apa? Untuk Menyerap lagi. ya, menyerap Mineral. air, mineral, pintar. Menyerap air dan mineral. Habis itu disimpan ke rektum. Ya, feses tadi sudah nggak bisa diapa-apain lagi, tinggal ampas saja disimpan di rektum sampai penuh, baru dikeluarkan lewat. Silahkan dikerjakan. Mudah ya ternyata ya, sistem pencernaan. Nah, itu terakhir nanti kita gambar. Tapi ingat, tidak boleh. Kita kerjakan dulu ya, sampai ke angka 4. Ada masalah, Helena? Tidak. Baik. Tuh. Ada masalah? Udah selesai? Oke. Sudah? Nah, ini nanti kita akan gambar. Tapi terakhir, jangan dipegang dulu. Yang lembar terakhir. Baik, lembar terakhir jangan diapa-apain dulu. Ya, lembar terakhir jangan diapa-apain dulu. Ayo. Udah besar. Baik. Untuk lembar terakhir, simpan semua bukunya, simpan semua HP-nya, tanpa melihat. Silakan kalian membuat diagram menggambar sistem pencernaan manusia tanpa melihat buku dan tanpa melihat HP. Silakan. Dan nggak boleh buka halaman sebelahnya. Ayo, harus jujur. Ya, kita mau lihat kejujuran kalian. Sistem pencernaannya saja. Ya, yuk tutup bukunya. Tutup bukunya. Silakan mulai gambar organ pencernaan manusia. Gak boleh lihat sebelumnya, harus jujur, ya. Ya, bentuknya seperti itu. Tapi gak boleh lihat halaman sebelumnya, harus jujur. Tidak. Silakan waktunya, Mister kasih waktu 5 menit. Selesai nggak selesai kita akan kumpulkan. Ya, hanya sistem pencernaannya saja. Mau digambar orangnya juga nggak masalah. Hah? Ya, boleh. Boleh, nggak masalah. Bebas. Tidak perlu digambar. Nah, sistem pencernaan organnya saja ya yang digambar. Ayo, sama udah siap? Siapa yang nanti mau maju presentasi? Oke. Nah, silakan mulai gambar. Waktunya 5 menit. Hah? Ya, ini juga boleh. Gambarnya seperti boleh, bagus. Ya, kira-kira tahu, nggak boleh ngelihat belakang. Nggak boleh ngelihat belakangnya. Ayo, nggak boleh ngelihat belakangnya. Ya, digabung. Semua organnya digabung dalam satu diagram tubuh manusia.
Ya, kira-kira apa? Gampangnya itu apa? Pankreas, dia bisa mengeluarkan ada enzim pencernaan yang membantu untuk menghancurkan misalkan protein, susu atau apa. Gak apa-apa, langsung digambar saja, nggak masalah, langsung taruh langsung taruh di situ aja. Yo, biar gak kehabisan waktu nanti. Nah, gambarnya bagus sekali. Ya, langsung gambar saja di situ. Nah, oke. Aha, ya, ini akhirnya mengulang lagi gambar seperti di SD. Ya, nah, bagus. Wah, ayo. Bagus. Baik, gambarnya 2 menit lagi. Gambarnya 2 menit lagi. Gambarnya 2 menit lagi.